Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Setelah belajar di konsep lansia pada pertemuan yang sebelumnya, mari kita belajar tentang perubahan dan masalah kesehatan pada lansia. Mari simak video ini hingga tuntas. Di dalam proses menua, terdapat perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. Perubahan tersebut meliputi perubahan fisik, perubahan kognitif, perubahan mental, perubahan spiritual, dan perubahan psikososial. Perubahan fisik yang dapat kita lihat pada lansia terjadi gangguan pendengaran oleh karena hilangnya kemampuan atau daya pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi, suara yang tidak jelas, sulit dimengerti dengan kata-kata. 50% terjadi pada usia di atas 60 tahun. Pada sistem integumen, pada kulit lansia mengalami atrofi, kendur, tidak elastis, kering, dan berkerut. Kulit akan mengalami kekurangan cairan sehingga menjadi tipis dan bercak. Pada sistem muskuloskeletal, kartilago persendian rentan terhadap gesekan, kepadatan tulang berkurang, penurunan jumlah dan ukuran serabut otot, jaringan ikat sekitar sendi mengalami penuaan elastisitas. Pada sistem kardiovaskuler, massa jantung bertambah. Ventrikel kiri mengalami hipertrofi sehingga peragangan jantung berkurang. Sistem respirasi, kapasitas total paru tetap, tetapi volume cadangan paru bertambah. Hal ini untuk mengkompensasi kenaikan ruang paru. Udara yang mengalir ke paru berkurang. Gerakan pernapasan terganggu dan kemampuan peragangan toraks berkurang. Sistem pencernaan dan metabolisme, terjadinya penurunan produksi sebagai kemunduran fungsi yang nyata karena kehilangan gigi, indera pengecap menurun, rasa lapar menurun, liver semakin mengecil, dan berkurangnya aliran darah. Pada sistem perkemian, terjadi perubahan yang signifikan, yaitu kemunduran fungsi pada perkemian. Contohnya, laju filtrasi, ekresi, dan reabsorpsi oleh ginjal. Sistem susunan saraf mengalami perubahan anatomi dan atrofi secara progresif pada serabut saraf lansia. Lansia mengalami penurunan koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pada sistem reproduksi, menjutnya ovari dan uterus, atrofi payudara, dan pada laki-laki, testis masih dapat memproduksi sperma meskipun adanya penurunan secara berangsur-angsur. Perubahan kognitif, memori, IQ, kemampuan belajar, kemampuan pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, kinerja, dan motivasi ini mengalami perubahan. Perubahan mental, terjadi gangguan konsep diri akibat kehilangan jabatan, kehilangan hubungan dengan teman dan famili, kehilangan kekuatan dan ketegapan fisik. Perubahan spiritual, agama atau kepercayaan makin terintegrasi dalam kehidupan lansia. Lansia semakin matang dalam kehidupan keagamaan. Hal ini terlihat dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perubahan psikososial, lansia mengalami kesepian, duka cita, depresi, gangguan cemas, dan lain-lain. Secara umum, perubahan pada lansia mengalami proses menua, kemunduran fungsi organ tubuh, mulai terkena penyakit degeneratif, lansia pensiun, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan,
kehilangan pasangan atau teman, lansia hidup sendiri atau jauh dari keluarga, dan situasi keluarga berubah. Dengan adanya berbagai macam perubahan tadi, maka lansia memiliki tugas perkembangan. Tugas perkembangan lansia dalam hal ini pengaturan penurunan kekuatan fisik dan kesehatan, pengaturan dari kehilangan baik pekerjaan atau pensiun dan penurunan penghasilan, pengaturan kehilangan pasangan atau meninggalnya suami atau istri, mendirikan perkumpulan kelompok umur, adaptasi tugas masyarakat, dan membuat perencanaan kehidupan fisik yang memuaskan. Adapun karakteristik dari kesehatan lansia, yaitu proses menua adalah normal dan alamiah, fisiologis, dan tidak dapat kembali seperti semula. Kebutuhan dasar masih tetap harus dipenuhi, baik fisiologi, safety, love, self-esteem, self-actualization. Optimalisasi kemampuannya ini lebih penting daripada masalah kesehatan yang dihadapinya. Kemampuan fungsional yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan beradaptasi, mengatasi stres, dan kemampuan melakukan aktivitas. Adapun masalah-masalah yang muncul pada lansia, yang pertama, masalah kesehatan lansia. Secara umum, lansia mudah jatuh, mudah lelah, mengalami gangguan kardiovaskuler, nyeri pinggang atau punggung, nyeri panggul, kesemutan pada anggota badan, berat badan menurun, gangguan eliminasi, gangguan ketajaman penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan tidur, dan mudah gatal. Pada masalah psikososial, masalah yang sering ditemukan pada lansia, masalah kehilangan peran, masalah kehilangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan terjadinya stres psikososial. Masalah kehilangan finansial karena pensiun, masalah kehilangan status atau jabatan, masalah kehilangan teman, kenalan, relasi, sehingga membuat lansia menjadi menarik diri. Banyak kehilangan orang-orang yang dikasihi, seperti suami atau istri, anak, atau teman dekat. Masalah sosial yang sering ditemui pada lansia, masalah tentang cara hidup serta konsep diri, kemampuan ekonomi yang menurun, menurunnya penghargaan dan penghormatan, menurunnya peran sosial di masyarakat, ketergantungan karena kemampuan fisik yang lemah, dan masalah kebosanan karena rasa tidak diperlukan. Masalah spiritualitas, lansia mempunyai lebih banyak waktu untuk perkembangan spiritual. Agama atau kepercayaan yang diyakini oleh lansia semakin terintegrasi. Perkembangan spiritual pada usia 70 tahun secara menyeluruh. Pada tingkat ini, lansia bersyukur dan memberi contoh cara mencintai dan keadilan. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu dengan topik pembelajaran berikutnya.